Kita pastikan kita siap untuk diberkati oleh Allah. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius. Puji nama Tuhan. Ya, saya percaya setiap hari, setiap langkah, setiap perjalanan yang kita hadapi adalah sebuah proses agar kita semakin dewasa, ya, semakin sempurna pengenalan, pengertian, pemahaman kita kepada Tuhan. Dan tidak ada sebuah peristiwa yang tidak dikontrol oleh Tuhan, ya. Tidak ada sebuah, karena di kitab Mazmur berkata, langit, bumi, dan segala isinya Tuhan yang mengatur. Amin atau amin, saudara. Karena banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi Tuhan bisa lihat segala sesuatu. Tentang virus yang kita alami, mata kita nggak bisa lihat, saudara. Hanya sebuah alat yang Tuhan izinkan boleh ada di muka bumi ini bicara tentang mikroskop, saudara, ya. Tapi saya percaya Allah kita jauh lebih dahsyat dari mikroskop. Amin. Bisa melihat segala sesuatu dan bisa, kalaupun diizinkan boleh ada, aku tahu ada rencana Allah yang akan lebih dewasa, lebih dalam lagi, lebih cinta, lebih sempurna lagi pengenalan kita sama Tuhan, ya. Yang walaupun memang secara jasmani dan manusiawi sukar kita pahami, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat dari segala-galanya, ya. Kita buka Matius yang ke-10, saudara. Matius yang ke-10 ayatnya yang ke-34. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba memberikan sebuah pemahaman begini, saudara. Mungkin kalau orang yang tidak paham secara jelas apa maksud dari ayat ini, pasti mereka, loh kok Tuhan mengajarkan begitu? Tidak. Saya akan kasih begini. Ada pemahaman secara manusia dan ada pemahaman secara rohani. Biar kita mengerti nanti siapa orang benar itu, siapa nabi itu, siapa saudara, dan siapa orang dunia. Dan saya harus katakan, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingin memberikan sebuah pemahaman begini, saudara. Kita harus mengerti mana yang disebut skala prioritas. Kita harus paham dulu. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Ini cerita orang yang saya dengar dan saya lihat. Seorang bapak, dia menikahkan anak perempuannya. Ketika acara pesta, saudara, bapak ini memberikan nasihat kepada anak perempuannya dan kepada mantunya di halayak banyak orang. Dia kasih ilustrasi begini, saudara. Bapak ini bilang begini, waktu saya kuliah, waktu itu udah selesai, sudah. Jadi sudah ada sudah interview lah dengan dosen masalah makalah yang dia berikan. Cuman ketika mereka berbincang-bincang di meja antara dosen dengan muridnya, dosen bilang begini sama bapak ini, waktu itu jadi mahasiswanya. Dosen bilang begini, Bapak, coba kamu tulis 10 orang yang kamu kasihi. Ditulislah mertuanya 2, terus bapak
ibunya 2, istrinya. Ditulislah 5 anaknya, jadi 10. Setelah ditulis, dosen bilang begini, biar kita ngerti nanti skala prioritas, saudara. Ditulislah begini. Setelah dilihat oleh dosen itu bilang begini, coba kamu hapus 5. Dihapuslah. Dihapus 5, dihapuslah nama mertuanya yang 2. Karena dia pikir, wah ini masih jauh nih. Terus nama mertuanya 2, terus hapus sampai 5 katanya. Dihapuslah bapak mamanya. Berapa orang saudara itu? 4. Terus dihapus lagi 1. Ya udah, anak saya yang pertama. Jadi tinggal berapa saudara? Tinggal 5. Terus bilang begini, hapus lagi 2. Berat saudara. Dihapuslah nama anaknya 2. Berarti tinggal 2 anaknya toh, di samping istrinya. Terus dosen ini bilang begini, hapus 1. Dihapuslah nama anaknya lagi yang berikutnya. Terus dia bilang begini, tinggalkan 1. Terus bapak ini agak berat. Mana ini yang harus saya hapus? Mana ini harus saya pertahankan? Coba kalau saudara, kira-kira yang mana yang harus dipertahankan? Anak atau istri? Anak atau istri? Dihapuslah nama anaknya. Dosen tanyalah mahasiswa ini, kenapa kamu hapus? Dan kenapa kamu harus tinggalkan nama istri? Bapak ini bilang begini, waktu kami menikah, bapak mama yang melahirkan kami tinggalkan. Dan kami punya anak. Dan suatu kelak juga anak kami juga pasti meninggalkan kami. Hanya istri saya lah yang hidup untuk selama-lamanya dengan saya. Biar kita ngerti saudara, apa maksud skala prioritas ini. Jadi ketika diperdengarkan, bapak ini ngomong ketika dia menikahkan anaknya yang perempuan, dan dia bilang begini, dengar baik-baik, mantuku, kamu telah meninggalkan kami sebagai orang tua, dan kamu telah berjanji sehidup dan semati, hanya maut yang memisahkan. Nah, sekarang saudara bisa ngerti nggak ini? Apa maksud dari pernyataan Tuhan ini? Bukan Tuhan mengajarkan kebencian, Tuhan mengajarkan biar kita ini mematikan, tidak saudara. Ini mengajarkan sebuah skala prioritas di dalam Tuhan. Nah, secara jasmani saudara, ini harus kita pahami saudara. Nah saudara, saya akan berada di satu ayat saudara, sebenarnya di ayatnya yang ke-34. Ayat yang 34 bilang begini saudara, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudara harus bisa membedakan pedang, pisau, golok beda saudara. Belati, apalagi samurai, beda, pedang beda saudara. Tapi biasanya pedang, kalau orang pergi membawa pedang, itu biasanya untuk berperang. Ada satu ayat di perjanjian baru saudara, di kitab Matius 26 ayat 47 saudara. Nah, pedang seperti begitu saudara. Jadi pedang itu dipakai ketika seseorang zaman dulu sebuah alat untuk berperang. Biar kita ngerti nanti apa maksudnya secara rohani dalam hidup kita nih. Biar kita ini bisa memilah dan memisahkan. Nah, saya mau bicara secara jasmani, secara manusia dulu, bicara tentang pedang, saudara, ya. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan orang Romawi, berhadapan dengan tentara Romawi, padahal saban hari
Yesus ada di bait Allah dan saban hari ketemu siapa Yesus sebenarnya. Tapi mereka datang dengan segerombolan besar. Sehebat apa sih pemahaman orang Romawi, tentara Romawi tentang Yesus sejarah itukah sehingga mereka datang dengan pedang? Tapi biar digenapi nats tentang cerita itu. Jadi maksud saya, saudara, ini pemahaman. Nah, Petrus dengan jiwanya yang cinta, dia nggak mau Yesus diperlakukan begitu. Wah, darah Yahudinya keluar, ya kan? Nah, Petrus ini marah, saudara. Dia tarik, kan Petrus tidak bawa samurai. Petrus kan nggak bawa pedang, saudara. Dia ambil pedang pasukan, dia tebas imam loh. Siapa namanya, saudara? Imam Malkus. Itu sebabnya Yesus berkata, Petrus, serungkan pedang itu. Artinya, jangan sembarangan mempergunakan pedang. Alkitab bilang, jangan sembarangan menyebut Tuhan. Hukum Taurat. Kalau bukan tempat dan waktu yang tepat yang Tuhan kasih, jangan sembarangan. Karena banyak orang, ya kan, menyebut Tuhan sembarangan demi Tuhan. Wah, nggak boleh kita sumpah-sumpah begitu. Nggak boleh orang Kristen sumpah-sumpah. Jangan ikut-ikutan dengan agama yang lain, saudara. Udah ketahuan dia korupsi, wah pasti sebut demi ini, wah. Kita nggak boleh sembarangan seperti begitu. Kalau kita salah, kita minta ampun dan clearkan masalah itu, biar Tuhan senang. Jadi Petrus emosi, dia ambil pedang, dia tebas telinganya Imam Malkus. Tapi dahsyat Tuhan kita selalu membela orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ya kan, bermain pedang, saudara. Alkitab bilang siapa yang bermain pedang akan dimakan oleh pedang. Sebenarnya konsekuensinya Petrus harus masuk penjara. Tapi pembelaan Allah dahsyat luar biasa dalam Yesus Kristus. Ternyata kalau kita baca nanti di kitab yang lain, saudara, itu telinga diambil sama Yesus, nanti dimasukkan kembali jadi sempurna kembali. Nah, saya mau bicara tentang pedang, saudara. Saudara perhatikan 1 Samuel yang ke-17, perkelahian Daud dan Goliat, itu judulnya, saudara, ya. Dan saudara perhatikan bagaimana Daud memancung kepala Goliat dengan pedangnya si Goliat tadi. Saya coba ini jelaskan secara jasmani biar kita ngerti apa itu pedang. Pedang dibawa ketika orang berperang. Berarti itu sebuah alat untuk membela dirinya. Mati hidup ada di pedang itu. Bagaimana cara mempergunakannya? Karena ada kiat-kiat mempergunakan pedang, saudara. Nah, saya simpulkan itu alat untuk berperang secara jasmani. Nah, saya mau bicara tentang secara rohani biar kita ngerti nanti, saudara, apa maksud dari Matius yang ke-10 ini, saudara. Jadi Tuhan bilang, aku datang tidak membawa damai, tapi membawa apa, saudara? Pedang. Secara jasmani saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita mau bicara secara rohani. Apa itu pedang? Secara rohani. Coba saya buka Kejadian 3, saudara. Kejadian 3 ayat 30, ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Saya akan artikan pedang itu secara rohani, saudara. Ini bicara ketaatan, saudara. Nanti kalau kita bicara tentang Adam, Tuhan sudah buat sebuah alat di sana untuk menjaga tentang pohon. Tuhan sudah bilang, jangan engkau sentuh buah dalam pohon itu. Bahkan jangan engkau makan. Satu kali engkau makan, apa, saudara, konsekuensinya? Mati. Engkau mati. Nah, ini yang saya katakan secara rohani. Satu kali engkau salah mempergunakan pedang roh yang Allah percayakan, satu kali itu kita akan
mengalami kematian. Dan saya mau coba artikan pedang ini saudara. Kalau nanti coba kita pelajari dalam kitab Efesus yang ke-6 saudara. Efesus yang ke-6 bicara tentang pedang secara rohani. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu saudara? Firman Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Pedang itu bicara tentang firman. Amin atau amin ya saudara? Dan firman itu adalah Yesus. Akulah firman kehidupan itu. Itu yang harus kita jadikan dalam. Itu sebabnya kalau itu firman ada dalam diri kita, dan kita harus mencintai firman itu melebihi dari segala-galanya, melebihi daripada bapa, melebihi daripada anak, melebihi daripada keluarga, bahkan melebihi daripada nyawa kita sendiri. Biar kita lihat nanti pembelaan firman terhadap diri kita. Coba Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal, terus, dan firmanku tinggal, terus, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, wow, dahsyat men. Jadi firman, jadi Tuhan bawa pedang bicara tentang firman agar kita bisa memisahkan dari cara dunia ini, dari cara kedagingan, dari cara manusia lama. Karena dunia di mana kita ada, ini dunia akan lenyap, tapi firman Allah Alkitab katakan tidak akan lenyap. Langit bumi akan lenyap, tapi firmanku kekal. Siapa yang ada dalam firman itu? Dan ini yang Tuhan mau kepada kita saudara. Haleluya. Amin atau amin ini saudara. Saudara mau dibela sama firman itu saudara. Pastikan firman itu ada dalam diri, dimanapun kondisi kita saudara. Apapun strata ekonomi, apapun kedudukan, pastikan firman. Selalu saya ingatkan ini. Pastikan firman itu dalam diri kita. Bukankah di kitab Mazmur berkata begini saudara, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang. Kalau hidup kita dikuasai firman, aku percaya aku tidak akan pernah terantuk saudara. Hidup akan terang, hidup terang, semakin hari semakin terang di dalam Tuhan. Halo? Sehingga kita nanti ketika Tuhan datang, jadi kita bisa melihat jelas, karena terang bertemu dengan terang. Yes, terang, kita terang, ketemu dengan Tuhan itu gak usah sebut nama, karena nama itu sudah secara otomatis terkonek semuanya. ID-nya sudah terdaftar semua di surga. Jadi gak usah lagi nama si A, si B, enggak, karena terang sama terang. Itu pertanda ketika dia datang, bunyi sangkakala bunyi, kita kesedot, nggak lagi disebut si A, si B, enggak, otomatis terang sama terang ketemu. Itu sebabnya kita perlu diterangi sama terang itu, firman Allah. Haleluya, haleluya saudara. Bisa nangkap ini saudara? Kedatangan Tuhan. Ini sistemnya Tuhan saudara. Jadi nggak usah takut sama orang bilang begini tentang vaksin itu nggak usah takut. Bagi saya nggak usah perlu dihiraukan yang begitu. Katanya ada apa namanya? Ada kepentingan antikris. Bagaimana mau kepentingan antikris datang nanti setelah gereja Tuhan terangkat? Itu pelajaran kita saudara. Antikris datang nanti setelah gereja Tuhan naik. Tapi kalau gereja Tuhan enggak ada, belum ada memang udah ada antikris. Gereja Roh Kudus. Roh Kudus kan ada di gereja, Roh Kudus kan ada di saudara dan saya. Ketika saudara dengan saya terangkat, nggak ada lagi Roh Kudus, yang ada antikris. Tapi nggak perlu, kalau kita sungguh-sungguh mengikatkan diri dengan Dia, terang yang sesungguhnya itu, aku percaya
Alkitab bilang Matius tadi itu, apa Yohanes yang kelima, apa saja yang kamu ingini. Halo? Amin atau amin saudara? Keinginan saudara apa? Tapi pastikanlah itu sesuai dengan firman. Jangan jasmani tadi, jangan kedagingan. Ya kan? Kalau saudara, Tuhan, aku pingin ABC. Kalau Tuhan mau, mana problem. Cuma kadang-kadang kita untuk mencapai ke titik itu kita harus punya pengorbanan. Ya kan saudara? Untuk memahami sebuah ayat itu bayar harga, bangun pagi, doa sembahyang, minta Tuhan benar kayak gitu. Karena Allah tidak selamanya bicara tentang kejasmanian ini, tidak bicara tentang pangkatlah, fasilitas, enggak. Tuhan ingin menaikkan strata rohanimu dalam Tuhan. Tingkatkan itu. Secara otomatis engkau pasti ini kehendak Tuhan atau tidak, pasti kita tahu. Ikut Tuhan itu bayar harga. Percaya Yesus gratis, tapi ikut Tuhan sangkal diri, bayar harga. Gak sembarangan loh, gak gampang loh ikut Tuhan saudara. Saya lihat di YouTube itu banyak yang percaya Yesus, tapi bukan tinggal percaya, bayar harga. Dikucilkan sama keluarganya, dibuang sama keluarganya, tidak dianggap, dicoret dari keluarganya. Bayar harga saudara. Tapi itu pun harus di maintenance, harus dirawat itu. Kalau enggak nanti kecewa, tinggalkan Tuhan, lari itu. Kita harus lebih cinta sama Tuhan. Firman. Jadi firman itu, pedang itu bicara tentang firman. Dari kalau kita ngerti nanti, aku tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Biar kita dipisahkan. Mana yang sesungguhnya, mana yang cinta Tuhan, mana yang serius dengan Tuhan. Biar bisa paham ini saudara, ini tentang apa itu pedang tadi dikatakan. Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, tidak. Tapi ini bicara, pedang itu bicara tentang firman Allah. Kalau firman Tuhan ada dalam diri kita, kita pasti terpisah. Karena ini masa tampian saudara. Akan kelihatan mana yang berisi nanti. Tapi yang berisi itu yang Tuhan mau. Mana Kristen yang berisi? Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, tetap percaya Yesus, tetap cinta Tuhan, tetap iri Tuhan, tetap melayani Tuhan. Itu prinsip yang aku tanam dalam diri ini. Karena aku tidak melayani manusia, aku melayani Raja di atas. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Ya walaupun memang ada kesulitan, ada tantangan, itu bahagian dari perjalanan, itu bahagian daripada hidup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa pilih. Kalau kita berisi, kalaupun diizinkan, Tuhan kasih kekuatan. Kalaupun enggak, tetap cinta Tuhan. Wahyu yang ke-19 ayat 10-11, firman Allah. Jadi firman, kalau saudara baca nanti Yohanes yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah. Jadi firman yaitu tentang Yesus. Yesuslah firman. Yesus ada dalam diri kita. Kita harus memisahkan diri dari segala sesuatu. Tuhan tidak mengajarkan kebencian, tapi bicara tentang skala prioritas yang saya kasih ilustrasi tadi saudara. Kita dengan firman seumur hidup selama-lamanya tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Jadi suami istri nggak bisa. Bapak mama dengan mantu dengan nggak bisa kita selama-lamanya. Tapi dengan Tuhan harus selama-lamanya. Sampai mati pun dengan firman Allah. Begitu prinsipnya. Dagingku bisa mati, tapi aku dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kira-kira begitu ini maksud dari Matius yang ke-10 itu. Bapak mama kita nggak bisa selamanya saudara. Ya kan? Kalaupun mati bisa kita temani selamanya. Kita harus antar ke sana kan? Kita gak lalu. Nggak bisa saudara. Jadi kita dengan papa, dengan anak, dengan istri, itu artinya itu. Jadi cinta kita harus lebih cinta sama Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Haleluya.